Pengen kemarin cari ada parfum Rose Noir sudah tiba, insya Allah. Saya mau beli Rose Noir, datang ke toko Bos Hamid. Cuma 400.000 rupiah Jokowi, paling murah di dunia. Bos, buat para pedagang, live TikTok itu penting banget. Apalagi kalau bukan buat media promosi dan berjualan. Begitu juga yang dilakukan salah satu pedagang oleh-oleh di Arab Saudi ini. Lewat live TikTok, Doi menyapa para followers dan pelanggannya di Indonesia. Jelas pakai bahasa Indonesia yang super fasih, Bos. Assalamualaikum Bos, aku Bos Hamid. Siapa yang mau cari parfum murah dan harumnya yang bagus-bagus, yang lembut, saksikan di Cuan Bos. Buat yang pernah berkunjung di kawasan Pintu 341 Masjid Nabawi Madinah, mungkin gak asing lagi dengan sosok bos yang satu ini. Bos Hamid, salah satu pengusaha parfum yang kerap viral karena metode marketing unik yang Doi lakukan. Bukan cuma aktif di dunia maya, di dunia nyata alias di tokonya, Hamid juga sering membagikan hadiah parfum cuma-cuma kepada pengunjung. Kok bisa ya? Saya sudah melanggan sama orang Indonesia dari tahun 2018 begitu. Jadi dulu waktu 2018 saya tidak bisa bahasa Indonesia. Yang bantu siapa? Orang Sulawesi Makassar. Jadi waktu kalau dia datang umroh atau apa, dia suruh temannya ke sini, suruh keluarganya. Jadi saya bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Kalau ada orang datang belanja di toko, saya kasih dia parfum gratis. Yang follow IG saya kasih dia parfum gratis begitu. Jadi viral. Bincang hangat memang menjadi ciri khas yang Hamid lakukan, Bos. Orang Indonesia baik dan rahmat, dan juga saya tidak bisa bahasa Pakistan, tidak bisa bahasa juga India, tidak bisa bahasa Turki. Jadi saya fokus untuk bahasa Indonesia. Jadi semua temanku orang Indonesia. Salah satu produk yang Doi tawarkan adalah parfum. Berbagai merek parfum Doi jual di tokonya, Bos. Dengan kualitas top, tapi harganya miring loh. Kamu buka toko baru buka sosial media harus jadi baik. Pertama kamu buka toko atau pertama kamu kerja karyawan harus jadi baik. Membangun sebuah kedekatan dengan pelanggan merupakan salah satu trik yang bisa dicoba ya, Bos. Para pembeli akan merasa nyaman saat memilih produk yang ditawarkan sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Karena orang Madinah dari dulu baik, Ar-Rasul sama harus kamu baik, harus. Dan bukan cuma orang Indonesia saja, sama semua yang datang ke sini saya ramah-ramah. Promosi lewat sosial media juga sangat penting. Ini juga cara membangun relasi dengan customer, Bos. Bukan cuma itu, Hamid juga sangat menjaga hubungan baik dengan sejumlah pelaku usaha jasa travel. Tidak, saya di sosial media dan ada temanku juga yang punya travel, ada temanku yang tour leader, ada temanku yang semua bisa. Ada juga temanku yang punya travel banyak juga. Dan dia antar jemaahnya ke toko saya. Karena apa? Karena aku jujur sama jemaahnya, kasih harga murah. Walau punya sejumlah karyawan, keterlibatan Hamid saat menjajakan produk juga berperan bikin tokonya laris manis di serbu jamaah. Jadi kepo kan, ada berapa botol parfum yang laku terjual setiap harinya sih, Bos? Wallahi, yang kecil-kecil itu saya jual 50 lusin bisa. Dari 20.000 Indonesia sampai 150 rial, 160 rial, ada juga 225. Mantap, Bosku. Untuk parfum seharga 5 real saja, Bos Hamid bisa menjual 50 lusin atau sekitar 600 buah dalam sehari. Berarti omsetnya bisa tembus 13 juta rupiah per hari, Bos. Selain menawarkan parfum, di toko Bos Hamid juga terdapat bundling produk lain yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh, Bos. Jualan tasbih, jualan sejadah, ini sejadah banyak sekali. Ada juga tasbih buka, ada juga zikiring yang elektronik, ada juga duba, parfum, keli, semua tas-tas ini. Ada hiasan, miniatur Ka'bah, semua banyak-banyak. Sukses berjualan di Madinah, ternyata bikin Bos Hamid tertarik buka toko di Indonesia loh. Kalau ada rezeki buku banyak, jadi saya masih mau kumpuluan.
Kalau sudah ada banyak uangku nanti saya Rencana mau buka di mana saja di... ke Indonesia insya Allah. Wih, Iya. rencana ke Indonesia. Insya Allah sih abah tahu. Saya jalan-jalan ke sana. Kenapa? Karena orang Indonesia cuannya banyak kan? Banyak wanita dan orangnya baik, lucu. Dalam dunia bisnis, apa yang dilakukan Bos Hamid jadi langkah dalam membangun personal branding. Aktivitas ini cukup penting untuk membuat usaha yang dijalankan banyak dilirik dan jelas membangun sebuah kepercayaan. Percayaan ada, cuan pun datang bos, jadi sultan di tanah Arab. Oke bos, dalam dunia usaha itu harus kreatif. Kalau sudah kreatif, jadi cuan bos. Bos, tren berbahasa Indonesia sejumlah pedagang di dekat kawasan Masjid Nabawi memang makin menjamur. Para pedagang sengaja menyapa dan melontarkan kalimat-kalimat menarik khas Indonesia. Hal ini pula yang dilakukan Maher Zain. Lewat toko oleh-olehnya, Doi memulai peruntungan dengan menyajikan berbagai produk, mulai dari kurma, coklat, dan camilan lainnya. Sebab ini kan yang Assalamualaikum, silakan kasih murah ibu. Halo, apa kabar? Sehat, kasih diskon. Apa kabar bos? Ini Maher Zain, jualan kurma di Madinah. Lebih murah pada tempat lain, kasih diskon dan cari toko kita dong. Ayo masuk dalam. Melihat banyaknya jamaah Indonesia membuat Bos Maher tertarik untuk memperdalam kemampuan berbahasa Indonesia. Cara ini dinilai sangat efektif untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Sebenarnya kita kan dari 10 tahun ada toko kurma jualan di Madinah. Itu sudah belajar sama orang Indonesia, orang haji Indonesia. Terus kan banyak oleh-oleh belinya orang Indonesia, ada banyak langganan kita. Sudah belajar bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Makassar. Untuk produk yang dijajakan Maher sendiri sangat beragam, mulai dari kurma, coklat, berbagai kue kering, dan kacang-kacangan. Bagi Maher, dalam membuka bisnis oleh-oleh, produk bukan segalanya, harus diimbangi dengan layanan lainnya. Kedekatan inilah bos yang membuat para pelanggan puas dan menjadikan toko oleh-oleh Maher sebagai langganan. Walau sudah berjalan sekitar 10 tahun, terbukti usaha milik Bos Maher ini masih bertahan. Gak cuma dari Indonesia, berbagai kalangan jamaah dari sejumlah negara lainnya pun menjadi pelanggan setia. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, Brunei gitu. Alhamdulillah banyak orang datang gini, kita ada langganan dan bagus alhamdulillah. Bos, dalam dunia bisnis, mempertahankan pelanggan sangatlah penting. Ada beberapa tips yang bisa bos-bos terapkan. Pertama, para pelaku usaha harus responsif dan cepat tanggap melayani customer. Kedua, yaitu program loyalitas dengan melakukan diskon dan promo khusus. Selanjutnya, kualitas produk. Kembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Seperti Maher yang menghadirkan produk viral di tokonya. Semua orang Indonesia tahu toko kita ada apa. Kan banyak macam, cuma coklat, kacang, kurma nabi, kismis. Harus fresh, harus yang bagus, yang baru gitu. Kamu bisa jual. Tidak cuma jalan di tempat, usaha ini pun terus berkembang dengan melakukan ekspansi bisnis di lokasi lain bos. Saat ini saja, setidaknya ada 3 cabang bisnis yang dibangun oleh Bos Maher. Insya Allah ada, kita sekarang ada di Madinah toko kurma 3. Insya Allah nanti kita mungkin tahun depan gitu, ada planning mau buka toko di Mekah juga. Langsung saja bos kita spill. Kira-kira nih ada berapa ratus pembeli sih yang datang ke toko oleh-oleh milik Bos Maher? Iya, tapi datang di sini mungkin alhamdulillah mungkin 1000 orang, 500 orang gitu. Alhamdulillah setiap hari lewat masuk dalam kita kan 20 jam 20 hours buka kita.
Sedep banget cuannya ya bos. Kalau satu pengunjung membeli oleh-oleh dengan harga paling kecil 10 real, berarti dalam sebulan Bos Maher bisa mengumpulkan ratusan juta rupiah. Pantas saja kalau Maher jadi sultan di tanah Arab. Bos, banyakkan pilihannya dalam membuat bisnis. Nggak cuma produknya yang saja yang bagus, tapi servisnya juga harus totalitas biar makin cuan bos.